Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 343 Panggilan Tidak Dikenal. Setelah Wati pergi, Henry segera berpikir keras. Dia memegang pena di tangannya dan menggambar diagram hubungan di atas kertas antara 4 rumah tangga, 1 desa dan 2 raja di kota Bandung. Ketika dia akhirnya meletakkan penanya, wajahnya menunjukkan senyum bangga. Sebuah salib besar ditempatkan pada keluarga Sen dan Bang Tianyi, dan tanda tanya besar ditempatkan pada raja kedua dan keluarga Luo yang tidak pernah muncul. Saat Henry sedang memikirkan tentang bagaimana mengetahui sikap kedua raja dan keluarga Luo, dan lebih meningkatkan rencananya, tiba-tiba sebuah ponsel berdering. Dia sedikit mengernyit dan menekan tombol sambungkan. "Hei, Henry, segera pergi ke asrama 505, Gedung 2, Universitas Pengobatan Tradisional Jawa Bandung. Seseorang akan mati di sini. Jika kamu terlambat, tunggu saja untuk mengambil jenazahnya di telepon." Saat Henry hendak bertanya siapa pihak lainnya, nada sibuk terdengar dari telepon. Hati Henry penuh dengan keraguan. Dari mana datangnya wanita gila ini? Namun, begitu ide ini muncul, saya langsung memikirkan apa yang dikatakan pihak lain, berdiri, mengambil kunci mobil dan turun ke Universitas Pengobatan Tradisional Jawa Bandung. Universitas Pengobatan Tradisional Jawa Bandung adalah universitas utama di kota Bandung dan ciri khas kota Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah mahasiswa pengobatan Jawa berprestasi telah lulus dari sini, dan alhasil reputasinya terus meningkat, bahkan memiliki reputasi tertentu di bidang pengobatan tradisional Jawa. Tentu saja, di mata Henry, itu bukan apa-apa. Setidaknya Sutrisno jatuh sakit hari itu, dan Maryam lama mencari dokter. Tidak ada dokter dari Universitas Pengobatan Tradisional Jawa Bandung yang keluar, yang membuatnya dipandang rendah. Namun, dia sangat bersedia datang kali ini, terutama ketika perusahaan menentukan tujuan pengembangan selanjutnya di bidang penelitian medis. Dia pertama kali memikirkan Universitas Pengobatan Tradisional Jawa Bandung, meskipun itu bukan ayam pinjaman untuk bertelur, setidaknya akan ada sumber daya yang tersedia. Itu adalah sumber daya yang tidak dapat diukur dengan uang. Sekarang seseorang telah menemukan alasan bagi dirinya untuk datang ke sekolah ini. Meskipun itu tidak langsung berhasil, ada baiknya setidaknya mengenalnya, bukan? Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Universitas Pengobatan Tradisional Jawa Bandung. Meskipun jalannya asing, dia tiba dengan cepat tanpa penundaan. Karena pihak lain mengatakan dia terlambat dan ingin mengambil jenazah, dia mengemudi dengan sangat cepat, menakuti para mahasiswa di kampus dan mengelak ke kiri dan ke kanan. Henry langsung mengabaikannya. Sesampainya di Gedung 2, dia menghentikan mobilnya dan langsung berlari masuk. Begitu saya memasuki aula, saya melihat ada yang tidak beres. Mengapa ada siswi di mana-mana? Dan para siswi ini memandangnya dengan hati-hati dan hati-hati. Asrama putri, Henry segera menilainya. Tepat ketika dia ragu-ragu untuk masuk, ponselnya berdering lagi. Melihat bahwa itu masih wanita itu, dia segera menjawab panggilan itu lagi. "Henry,
Apakah kamu di sini? Jika kamu tidak datang, orang-orang akan mati. Kerutan di dahi Henry semakin dalam. Dia akrab dengan suara wanita ini, tetapi dia tidak tahu suara siapa itu. Kalau tidak, dia tidak akan menerima panggilan itu dan bergegas. Henry mengabaikan pandangan para siswi yang lewat, berbalik dan berlari menuju tangga. "Hei, hentikan!" teriak lelaki tua yang bertugas dari belakang, tapi tidak dihiraukan. Teriakan dan kutukan para siswi datang dari tangga, membuat semua orang terlonjak gila-gilaan. Henry berlari ke lantai 5 dalam satu tarikan napas, menemukan kamar 505, dan langsung membuka pintu. Tiba-tiba seorang siswi bertelanjang dada yang sedang memegang celana dalam untuk dipakai berteriak. Henry bahkan tidak melihat siapapun dengan jelas. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera menutup matanya dan merasa tertekan. Namun, ketika dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, dia tiba-tiba merasakan seorang siswi datang. Dan aroma di tubuhnya sangat familiar berpelukan. Benar sekali, dipeluk jelas terasa di kulit mulus siswi tersebut. "Saudaraku, kenapa kamu ada di sini?" Suara Rani tiba-tiba terdengar. Henry mendengar suara Rani dan dengan cepat membuka matanya. Tidak apa-apa jika dia tidak membukanya. Tetapi begitu dia membukanya, dia bahkan lebih terdiam. Dia benar-benar melemparkan pakaian dalam yang akan dia kenakan ke tempat tidur, dan langsung memeluknya. "Ahem, kakak, adik, kenapa kamu ada di sini?" Henry dengan cepat menahan kegembiraannya dan bertanya dengan bingung. "Aku tidak di sini. Lalu di mana aku harus berada?" Rani bertanya dengan tatapan licik di matanya. "Kamu, bukankah kamu seharusnya menjadi bos Flame Bar?" "Saudaraku, berapa umurku sekarang? Aku baru saja akan menjadi mahasiswa baru. Bagaimana aku bisa putus sekolah dan menjadi bos?" Kamu seorang pelajar?" Henry sampai sekarang tidak menyadari bahwa dia tidak tahu bahwa Rani adalah seorang pelajar. Kepahitan melintas di mata Rani. Sejak mereka bertemu, selain membantunya, dia sepertinya tidak ada di dunianya. Setelah Yanti mengumumkan hubungannya terakhir kali, Henry tetap tertekan sepanjang sore. Setelah pergi, dia tidak pergi ke sana selama berhari-hari, apalagi menghubunginya. "Hari ini, saya tidak tahu jenis angin apa yang meniupnya ke sini, dan juga meniupnya ke asrama, dan melihatnya berganti pakaian. Tentu saja, dia tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu, apalagi melewatkannya." Dia tersenyum dan berkata, "Saya seorang pelajar." "Oh, aku tahu." Setelah Henry selesai berbicara, dia melihat ke dalam ruangan dan menyimpulkan dalam hatinya bahwa panggilan itu bukan dari Rani. Jika itu dia tidak bisa memanggilnya dengan namanya, dan suaranya berbeda. Itu adalah suara orang yang tidak sopan. Pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita berteriak dengan marah. "Henry, kamu mesum? Apa yang kamu lakukan?" Wanita yang masuk melihat Henry dan Rani berpelukan. Tepatnya, Rani memeluk Henry dengan erat. Orang mesum pastinya adalah orang mesum yang main-main dengan wanita. Henry menoleh untuk melihat, berbalik dan ingin pergi. Ternyata itu adalah cucu perempuan Sutrisno yang berharga, putri berharga Gunawan Suroso,
Si dengan riasan smoky. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat Henry pergi, Si bersandar di pintu, mengunci pintu, dan memandang Henry dan bertanya. Ada yang harus kulakukan ketika aku kembali, Henry berkata tanpa ekspresi. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap Si, seorang wanita yang suka merokok. Henry, apa hubunganmu dengan Rani? Kemarahan Si tiba-tiba meningkat saat dia melihat Rani dan Henry masih berpelukan erat. Bisakah kamu peduli? Henry tahu bahwa begitu wanita ini memberinya kesempatan, dia akan menjadi penyihir kecil dan dia harus menjauh. Suamiku, bagaimana kamu bisa begitu kejam terhadap orang lain begitu kita bertemu? Si tiba-tiba menangis, berlari mendekat dan memeluk lengan Henry dan pura-pura menangis. Ya, dia berpura-pura menangis. Jika dia benar-benar menitikkan air mata, aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan riasan smokinya. Bab 344. Aku memberikan semuanya padamu. Henry tiba-tiba terdiam, dan mata Rani penuh kekecewaan. Ya, dia kecewa, dari segi penampilan, meskipun dia tidak memiliki temperamen Maryam, atau pesona dewasa Yanti, atau tekstur dingin, dia memiliki kelembutan, kecantikan, dan kemurnian dari teman-temannya. Sejak saya bertemu Henry, saya berterima kasih atas bantuan Henry, dan saya selalu mengingat bantuan Henry di hati saya. Dalam hati saya, Henry bukan lagi saudara seperti yang dia katakan, tetapi seorang pria yang dapat dia andalkan selama ini hidupnya. Ia selalu mengubur persahabatan ini jauh di dalam hatinya, bahkan merasa telah menanam benih cinta ini, dan tinggal menunggu hingga berkembang dan berbuah. Sekarang, seorang teman sekamar muncul dan memanggil suami Henry. Dia hanya mengenal gadis ini sebagai Si. Dia tidak dapat mengidentifikasi penampilannya, dan dia tidak tahu bagaimana dia bertemu Henry sangat kaya dan mengenakan segala jenis pakaian merek terkenal. Namun, jika bukan karena suami yang baru saja berkata, saya akan memiliki kesan yang baik tentang Si, yang sangat hangat kepada orang lain dan tidak sombong seperti wanita kaya. Yang satu di kiri dan yang satu di kanan, yang satu bertelanjang dada dan tidak keberatan mengaguminya, tapi yang lain menghidupkan kembali drama lama dan menelepon suaminya lagi. Henry berada dalam dilema, jadi tentu saja dia harus berbicara dengan jelas. Ahem, Si, tolong lepaskan tanganmu secepatnya. Ada hal lain yang harus kulakukan dan aku harus segera pergi. Rani merasakan sakit di hatinya saat mendengar Henry langsung memanggil nama Si. Ketika Si mendengar ini, dia merasa tidak senang. Apakah kamu begitu ingin menemukan tunangan cewekmu, Maryam? Bagaimana bibi itu lebih baik dariku? Dia tidak tahu bahwa Maryam tidak lagi berada di kota Bandung. Ketika dia melihat Henry pergi dengan tergesa-gesa, dia marah, sangat marah. Dia tampak cemburu dan marah. Rani melepaskan tangannya karena terkejut. Pantas saja Henry tidak menyayanginya. Ternyata Maryam adalah tunangannya. Dibandingkan dengan Maryam, dia merasa lebih pahit. Rani tidak melihat siaran langsung pernikahan Henry dan Hanze dan tidak pernah menyadarinya. Henry telah menyadari bahwa suasananya tidak tepat.
dan bahkan lebih khawatir bahwa Si akan terus bertindak tidak masuk akal. Dia memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, "Si, itu urusanku dan tidak ada hubungannya denganmu. Juga, harap berhati-hati dengan apa yang Anda katakan dan jangan menghina Maryam." "Cih, apakah kamu berhubungan seks dengannya? Kalau tidak, mengapa kamu membelanya seperti ini?" tanya Si dengan mata terbuka lebar seperti ayam kecil yang agresif. "Apa yang salah dengan generasi muda saat ini? Mengapa Anda berani mengatakan apapun?" "Oh, aku seharusnya dianggap seumuran dengannya. Tapi dibandingkan dengannya, aku jauh tertinggal. Harap berhati-hati dengan apa yang Anda katakan dan jangan memfitnah saya dan Maryam," kata Henry dengan nada marah. "Haha, ternyata kamu tidak memiliki hubungan." Si sangat gembira saat melihat ekspresi marah dan penolakan Henry, dan dia berteriak dengan penuh semangat. Henry tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan telah dibodohi. Tepat ketika dia hendak berbicara lagi, Si berbicara, "Kalau begitu, ayo kita cari kamar sekarang. Aku berjanji akan memenuhi semua kebutuhanmu, bahkan beberapa orang mesum." Setelah Si selesai berbicara, dia dengan sengaja mendekatkan tubuhnya ke Henry, bahkan dengan sedikit genit. "Goblin, pastinya seorang goblin." Henry sekarang merasa semakin bijaksana tentang keputusan Maryam untuk mengumumkan bahwa dia adalah tunangannya dan menolak Sutrisno. Jika tidak, hidup tidak akan menyenangkan. "Si, aku punya sesuatu yang sangat penting hari ini. Aku benar-benar harus pergi. Aku akan menghubungimu lain kali." Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan melepaskan diri dari pelukan kedua wanita itu untuk pergi. "Aduh," Si berjongkok sambil memegangi perutnya dan mengerang kesakitan. "Ada apa denganmu?" Henry berhenti dan memandang Si dan bertanya. "Bibiku ada di sini. Dia kesakitan sepanjang pagi, jadi dia memanggilmu untuk datang." Si tiba-tiba berkata sambil menangis. Baru pada saat itulah Henry mengingat alasan mengapa dia datang ke sini. Dia segera berjalan, meletakkan tangannya di bukaannya, menyentuhnya, mengambilnya dan berkata, "Tidak apa-apa, istirahat saja." Setelah mengatakan itu, dia masih ingin segera pergi. Henry, aku seorang perempuan, kenapa kamu tidak tahu bagaimana berbelas kasih?" "Kakekku berkata bahwa jika aku mengalami kesulitan, aku pasti akan membantumu jika aku datang kepadamu, tapi sekarang aku bahkan tidak mendapatkan kenyamanan apapun. Jika ini terjadi lagi, aku akan menyuruh kakekku pergi." Melihat Henry benar-benar tidak mempedulikannya, Si memutar matanya dan melakukan gerakan ini. Henry tidak berdaya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Rani dan berkata, "Saudari Rani, dia sedang tidak enak badan. Jika terjadi sesuatu, tolong bantu merawatnya." Rani merasa tertekan karena dia baru saja diam. Sekarang ketika dia mendengar bahwa Henry mengatur pekerjaan ini untuk dirinya sendiri, dia menjadi marah. Dia melonggarkan cengkeramannya, kembali ke tempat tidur, dan berkata dengan dingin, "Saya di sini juga. Saya merasa tidak nyaman. Apakah kita masih harus menyepakati tanggal ini dan buru-buru mendaftar siswa baru?" "Henry, saya baru saja datang ke sekolah dan saya tidak punya pembalut. Bisakah Anda membelikannya untuk saya?"
Bukankah ini buruk? Saya laki-laki, Henry berkata dengan canggung. Ada apa? Aku tidak pemalu saat masih kecil. Kenapa kamu malu? Lagi pula, aku istrimu. Aku butuh bantuan sekarang. Bukankah wajar jika kamu membantuku? Lengan Henry, katanya dengan lembut. Apakah menurutmu kami dapat mengirimkannya ke rumahmu atau meminta siswa lain untuk membantu membelinya? Ini benar-benar merepotkanku. Henry berkata dengan nada berdiskusi. Dia tidak pernah melakukannya untuk membeli pembalut, apalagi tidak mau melakukannya. Selain itu, meskipun dia melakukannya, dia membelinya untuk istrinya Maryam. Siapa yang tidak tahu apakah dia manusia atau hantu? Henry, aku memberikannya kepadamu pertama kali. Kamu harus bertanggung jawab, kan? Nada suara Si tiba-tiba menjadi malu. Apa? Henry berteriak ketakutan. Benar, ciuman pertamaku, suami pertamaku, pelukan pertamaku dari seorang pria. Si berbicara tanpa henti, dan ketika Rani mendengarnya, dia menjadi Henry dan memanfaatkan Si. Henry merasa seperti sedang terpaku. Suamiku, lihat, begini, bukankah kamu harus bertanggung jawab padaku? Si tiba-tiba bertanya dengan nada tegas. Bertanggung jawab, bisakah kamu berhenti bersikap seperti ini? Meskipun ini benar, sepertinya itu salahmu. Aku pasif. Selain itu, jika kamu memberiku kesempatan untuk memilih, aku tidak akan melakukan ini padamu. Namun, memikirkan karakternya, dia akhirnya bersiap untuk menegosiasikan suatu kondisi. Jika aku membelikannya untukmu, bolehkah aku pergi setelah membelinya? Si sangat gembira saat mendengar perubahan nada bicara Henry. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Oke, saya berjanji kepada Anda. Henry memiliki perasaan kepahlawanan dan kesedihan, dan dengan enggan menyetujui masalah ini. Bersambung.